Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman. Di video kali ini saya akan melanjutkan ke bab 4, yaitu Deploy, Manage, and Network Application on Kubernetes. Selanjutnya kita langsung saja ke guide exercise-nya. Oke, yang pertama guide exercise deploy application from image dan template. Kita lab start dulu. Kita close. Oke. Verifikasi sudah, lalu kita masukkan OC login developer. Enter. Oke, login sukses. Selanjutnya kita akan create project dengan name deploy new app. Oke. Perhatikan bahwa sumber daya untuk project baru dikembalikan bersama dengan OCGL perintah tersebut. Oke, kita akan di sini terlihat penting perintah yang menggunakan AL. Untuk menggunakan AL tipe sumbernya tidak mencakup setiap sumber daya yang tersedia, sebaiknya AL dalam bentuk singkat untuk subset type yang telah ditentukan. Saat kita menggunakan argumen perintah ini, pastikan mencakup semua tipe yang kita tangani. Oke. Selanjutnya kita memastikan bahwa proyek tersebut berisi sumber daya. Oke, di sini terlihat di sini ada 3, yaitu pertama ada builder, default, dan deployer. Dan di bagian secret ya, sudah ada. Lalu kita akan buat 2 instance MySQL menggunakan OC Neo App dengan opsi yang berbeda. Itu kita menggunakan OC describe template MySQL persistent min and OpenShift. Oke. Lalu kita akan buat instance menggunakan MySQL persistent template. Lalu kita akan tentukan nama dan label khusus ke dalam sumber daya yang kita buat. Oke, sudah. Lalu kita gunakan OC get pods untuk melihat apakah dia sudah berjalan atau belum. Oke, di sini biasanya dia sudah container secret dan yang satu berjalan. Oke. Kita akan buat instance baru dengan nama blue. Oke. Jadi kita akan tunggu podsnya mulai berjalan. Lalu kita pantau menggunakan OC get pods min L tim. Oke, sudah running.
Lalu kita akan bandingkan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap node. Oke, perhatikan bahwa pot berbasis gambar tidak berisi prop persiapan atau prop ready prop. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan bahwa pot berisi template memiliki batasan sumber daya memori yang membatasi memori yang dialokasikan untuk pot yang dihasilkan. Oke, kita akan gunakan OC Get Secret untuk melihat projectnya. Sini harus terlihat MySQL. Oke, kita akan mengeksplor filtering resource via labels. Ya, benar. Lalu kita akan use table untuk menghapus resource. Oke. Oke, lalu kita akan gunakan OC Get Secret. No resource one, oke. Oke. Dan terakhir kita finish labnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan buat exercise selanjutnya, yaitu manage long life with exercise manage long life and short life application by using Kubernetes workload API. Kita akan start dulu labnya. Kita enter. Lalu kita gunakan OC login min-u developer untuk mengakses OpenShift. Ya, login berhasil. Kita buat project bernama deploy workloads. Oke, lalu kita akan menjalankan development di MySQL sementara.
Oke, sudah create. Kita gunakan OC get development. Selanjutnya kita gunakan OC get pods untuk melihat pod yang sudah berjalan. Satu saja masih error. Kita tunggu lagi, ini masih pending berarti. Sudah. Oke. Selanjutnya kita gunakan OC log development mydb. Yes. Oke. Nanti kita akan perbaiki penyebaran basis data dan memverifikasi bahwa server berjalan. Oke, sudah diperbarui. Jadi kita akan mengambil daftar development dan kita amati apakah mydb development tersebut memiliki pod yang sedang berjalan. Oke, sini terlihat dia sudah berjalan. Kita gunakan OC get pod untuk mendapatkan alamat IP-nya internal, alamat IP internal. IP-nya adalah 10.8.0.81. Lalu kita verifikasi bahwa servernya sedang berjalan. Jangan lupa mengganti alamat IP-nya. Kita ganti IP-nya menjadi 81. Bablas leh. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus pod basis data dan mengamati bahwa development menyebabkan pod tersebut dibuat ulang. Oke, sudah dihapus. Kita ambil informasinya. Oke. Lalu kita buat sumber daya pekerjaan bernama deadloop untuk mengerjakan skip. Lalu kita gunakan Oke, kita cek yang pertama apakah sudah sesuai. Oke. Komen. Sudah. Oke. Di sini sudah. Kita ambil lognya. Kita akan menghapus pod terkait. Kita gunakan opsi delete pod. Tujuannya agar pod tersebut tidak dibuat lagi.
Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan lab finish workloads. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan build exercise Kubernetes pod and service network. Ya, kita start dulu lab start deploy service. Kita gedein. Lalu kita login, jangan lupa setelah ini. Oke, sudah. Kita login ke OpenShift. Oke, login sukses. Lalu kita buat project, kita set deploy service menjadi project aktif. Lalu kita create database baru menggunakan namanya adalah dbpod. Salah cek. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel lingkungan. MySQL user 1, passwordnya, database-nya, enter. Oke, selanjutnya kita gunakan OCGet pods. Oke, di sini status sudah running. Dan dia nama podnya juga sudah beda. Lalu kita gunakan OCGet development untuk lihat penyebarannya. Oke. Lalu kita gunakan OC expose development / dbpod-nya untuk membuat layanannya. Lalu kita akan mengidentifikasi pemilih untuk dbpod layanan tersebut. Dan kita IP-nya. Lalu kita akan catat nama pod dalam sebuah variabelnya. Lalu kita akan melakukan query pada label pod tersebut. Oke, lalu kita akan ambil endpoint-nya. Oke, di sini terlihat endpoint-nya adalah 10.8.89 dengan port 3306. Nah, kita akan verifikasi kembali. Oke, sama. Lalu kita akan hapus dbpod untuk menghapus penyebarannya. Oke, lalu kita verifikasi layanan tersebut apakah masih ada. None. Lalu kita cek endpoint layanan tersebut apakah dia kosong. Ya, kosong.
Lalu kita buat ulang penyebarannya menggunakan OSecret development dbport. Lalu kita masukkan image-nya. Oke, sudah dibuat. Lalu kita tambahkan variabel lingkungannya lagi. Oke, sudah diupdate. Lalu kita konfirmasi tersebut bahwa port yang baru memiliki app sama dengan db port. Masih error. Kita tunggu dia running. Oke. Selanjutnya kita akan konfirmasikan endpoint-nya. Oh iya, masih. Pasang contohnya. Coba kita lanjutin dulu. Berarti gara-gara ini harusnya dia running. Lalu kita masukkan, kita set ulang variabelnya. Lalu kita konfirmasi ulang. Oke, sudah. Aduh. Wes. Oke, sudah masuk ini. Lalu kita lanjutkan dengan siaran. Oke, di sini sudah. Tadi saya menghapus apa tuh di port saya dulu, lalu coba lagi tidak bisa. Lalu kita cat untuk membaca file etc file resource.conf.
Sini terlihat name server. Konten gimana? Kita gunakan command nc. Oke, kita exit. Lalu kita hapus portnya. Lalu kita buat namespace kedua. Lalu kita jalankan. Oke, selanjutnya kita kembali ke offset project deploy service. Oke. Lalu kita buat job yang bernama MySQL init. Lalu kita masukkan image-nya. Password user password dan protokolnya. Oke, kita konfirmasikan statusnya. Kita tunggu dia menjadi satu. Oke, sudah. Lalu kita hapus karena tidak dibutuhkan lagi. Lalu kita gunakan OC get pods. Oke, sudah running. Dan terakhir kita akan buat query DB. Sini ada pickup paper dan bgrudge. Oke. Oke, terakhir kita gunakan OC get pods untuk kita konfirmasikan alamat IP-nya lagi. Oke. Lalu kita gunakan untuk mencatat alamat IP-nya.
Oke, koneksi berhasil dan terakhir kita lab finish. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan with exercise namanya scale and expose application to external access. Oke, kita langsung saja kita lab start deploy routes. Kita clear, kita start. Lalu kita akan mengganti perubahan pada web application project. Kita akan verifikasi bahwa apakah penyebaran tersebut berhasil atau tidak. Kita tunggu hingga 1 persatu. Oke, sudah running. Sudah, selanjutnya kita buat create the Sakila app web application development menggunakan image dari registry. Kita gunakan OC get deploy. Kita lanjut mengekspos development untuk membuat Sakila SVC. Kita verifikasi statusnya. Lalu kita verifikasi endpoint-nya juga. Lalu kita akan membuat root bernama satir untuk satir app. Lalu kita cek. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat objek ingress dengan nama yang sesuai dengan ingress Sakila dengan Sakila SVC lain tersebut. Lalu kita konfigurasikan role opsi dengan nilai berikut. Yang pertama,
lalu kita gunakan SC getroot. Lalu kita gunakan perintah call untuk mengakses objek ingress dan sati root. Lalu outputnya akan menampilkan nama pod yang sedang melayani permintaan tersebut. Welcome to Red Hat Training from Satir app. Oke, sip. Lalu kita akan melakukan skalasi pada Satir app dengan penerapan 2 replika. Oke. Kita akan melakukan skalasi dengan 3 replika terhadap Satir app. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga statusnya 1:1 semua. Oke, sudah. Kita akan mengambil endpoint. Oke, di sini endpointnya. Lagi konfigurasikan cookie untuk yang saya kira oke. Selanjutnya kita gunakan perintah call untuk menyimpan cookie-nya. Lalu cat untuk melihat isi dari cookie-nya. Apakah dia sudah tersimpan atau belum. Selanjutnya kita cat ulang. Oke. Kita konfigurasikan bahwa kita terhubung ke port yang sama agar kita bisa menangani permintaan pada langkah berikutnya. Oke. Kita akan konfigurasikan cookie. Oke, dan terakhir kita baca lagi.
Oke. Nah, terakhir lalu kita lab finish. Kita akan mengerjakan lab deployment manage and network application on Kubernetes. Pertama-tama kita akan lab start dulu. Enter. Lalu kita akan login ke OpenShift-nya, yaitu dengan user login min-u developer min-p developer. Lalu image-nya. Lalu kita akan mengganti database-nya menggunakan OSI Project Database Application. Lalu kita akan create MySQL database development. Lalu kita akan memverifikasi status development-nya menggunakan UC get pods. Kita tunggu. Oke. Kita akan cek identitinya. Logs kita salin. Wish. Franco. Belok. Kita copy. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi improvement MySQL app default by using follow information. Pertama-tama kita set NFV, lalu MySQL user, MySQL password, dan MySQL database-nya. Kita enter. Tekan OSI get pods. Oke. Lalu kita load WordX database-nya.
enter. Oke. Selanjutnya kita akan konfirmasi. Oke, kita masuk ke MySQL on Red Hat. Oke, kita exit. Oke, selanjutnya kita akan create service-nya. Kita expose the MySQL app-nya. Ini kita gunakan OC expose development. Lalu kita akan verifikasi service configuration-nya. Oke. Selanjutnya kita akan create web application development name by PHP app. Lalu kita akan verifikasi statusnya dengan OC get pods. Kita tunggu dia running. Oke. Lalu kita gunakan OC status. Oke. Selanjutnya kita akan mengekspos PHP app development-nya. Lalu kita akan gunakan OC get service, lalu OC get endpoints untuk melihat endpoints, dan terakhir kita gunakan OC expose service. Baik, terakhir kita akan tes connectivity. Kita gunakan PHP. Lalu kita buka aplikasinya, kita buka Firefox. Kita klik new tab. Kita paste saja. Kita enter. Oke, di sini sudah ada. Kita cek reviewnya. Oke, sudah semua. Terakhir kita finish lab. Oke, mungkin itu saja untuk selanjutnya. Kita akan mengerjakan. Oh, sudah. Oke. Ringkasannya, banyak sumber daya di Kubernetes NROCP yang membuat atau mengaruhi pod. Lalu sumber daya dibuat secara imperatif atau deklaratif. Strategi imperatif menginstruksikan klaster apa yang harus digunakan. Strategi deklaratif mendefinisikan keadaan yang harus dipenuhi oleh klaster. Perintah tersebut OC-app membuat sumber daya yang ditentukan melalui heuristik. Cara utama untuk menyebarkan aplikasi adalah dengan membuat penyebaran atau development.
Api beban kerja mencakup beberapa sumber daya untuk membuat pot. Pilihan antara sumber daya tersebut bergantung pada berapa lama dan seberapa sering pot perlu dijalankan. Pekerjaan sumber daya menjalankan job resource menjalankan tugas satu kali pada cluster melalui sebuah pot. Cluster akan mencoba kembali tugas tersebut hingga berhasil atau hingga sejumlah percobaan yang ditentukan. Sumber daya diorganisasikan ke dalam proyek dan dipilih melalui label. Root menghubungkan alamat IP publik dan nama host DNS ke alamat IP internal. Melayani alamat IP, layanan menyediakan akses jaringan antar pot, sedangkan root menyediakan akses jaringan ke pot dari pengguna dan aplikasi di luar cluster. Mungkin itu saja untuk bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.